Salam, masuklah, apa keperluanmu kemari? Dari hatimu aku bisa membaca, kamu ingin sukses dan banyak rejeki bukan? Ikutilah apa yang aku ucapkan, dan pasanglah di dalam rumahmu jimat ini. Ini 1000% dari Al-Quran, jadi halal sesuai syari. Maharnya sekian dan sekian dibayar tunai, sanggup. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa akhir zaman ini, banyak bermunculan pemikiran-pemikiran yang aneh, pemikiran-pemikiran yang mungkin generasi awal umat ini tidak terbesit dalam benaknya, apalagi sampai memikirkannya. Padahal mereka adalah murid langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang yang paling paham terhadap Al-Quran dibandingkan dengan generasi setelahnya. Di antara keanehan-keanehan tersebut adalah ada seorang yang kegiatannya berkecimpung dalam dunia pesugihan aura pengasihan, kemudian memakai ayat Al-Quran untuk diperjualbelikan dengan mahar atau ijazah. Sungguh aneh bukan? Ayat 1000 dinar, ayat apa lagi itu? Sebagian orang menjadikan ayat ini sebagai alat untuk mendapat pesugihan atau cepat kaya. Ayat 1000 dinar yang dimaksudkan adalah وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Apa keistimewaan ayat tersebut? Sebenarnya dalam ayat tersebut tidak disebutkan bahwa siapa yang membacanya 1000 kali, maka akan mendapatkan pesugihan, cepat kaya atau mendapatkan kelapangan rezeki. Apalagi tidak tersurat akan mendapatkan 1000 dinar. Namun ada yang mengamalkan ayat tersebut seperti ini. 1. Bacalah surat Al-Fatihah pada malam pertama dari tiap-tiap bulan kalender Hijriyah, bukan bulan kalender Masehi, sebanyak 1000 kali dan membaca surat Al-Maidah ayat 114. Lalu baca ayat 1000 dinar yang disebut di atas sebanyak 21 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca asma Allah. 2. Lalu setiap harinya dilanjutkan dengan membaca ayat 1000 dinar yaitu surat At-Talaq ayat 2-3 sebanyak 1000 kali dalam sehari. Seperti diwasiatkan untuk dibaca rutin. Setelah pembacaan tadi, diperintahkan membaca doa sesuai dengan hajat yang diminta. Katanya jika ayat tersebut diamalkan dengan cara tertentu, seorang bisa meraih kekayaan, kesuksesan dan kesejahteraan. Akan tetapi sebelum mengamalkan ayat tersebut, mereka mempersyaratkan ijazah terlebih dahulu, harus puasa, harus mandi pada air mengalir, dan harus membaca ayat tersebut dalam jumlah tertentu, dan seterusnya. Tapi anehnya, mereka mengatakan bahwa ayat itu merupakan sarana pesugihan halal. Amalan kekayaan dan pesugihan Islam. Allahu Akbar. Lebih-lebih lagi, penjual amalan dengan mahar ini mengatakan bahwa itu adalah amalan sejak zaman Nabi. Dia bercerita bahwa ada seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin cepat kaya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan amalan itu. Mohon maaf, jika orang tersebut jujur dengan ucapannya, silahkan datangkan kepada kami, kepada kaum muslimin, di manakan hadits yang menyatakan hal tersebut dengan sanad yang sahih, apakah kami bisa menemukannya, dalam Al-Quran, dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, atau dalam kitab-kitab hadits lainnya.
Jika memang benar ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti ada dalam kitab-kitab literatur Islam. Tapi kalau tidak bisa mendatangkannya, dan hanya mengatakan, katanya, diceritakan, berdasarkan mimpi, saya memperingatkan orang-orang tersebut dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mutawatir, derajat tertinggi kesahihan hadis. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Kedustaan atas namaku bukan seperti kedustaan atas orang lain, maka barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadits riwayat Al-Bukhari 104-106, Imam Muslim 3-4 dan imam yang lainnya. Tapi mohon maaf, jangan salah paham dengan hadis ini, saya hanya mengingatkan Anda. Bukan menghukumi Anda sebagai penduduk neraka. Beberapa kekeliruan dari pengamalan ayat 1000 dinar. 1. Menamakan ayat tanpa petunjuk. 2. Menetapkan waktu pembacaan yang tidak berdalil. 2 hal di atas intinya tidak ditetapkan dengan dalil. Padahal penamaan ayat atau penyebutan surat dalam Al-Quran jelas ada petunjuk dari Rasul atau para ulama. Sedangkan apa yang disebutkan dengan ayat 1000 dinar, hanya penyebutan orang masa kini tanpa ada petunjuk dari wahyu. Begitu pula penetapan waktu pembacaan ayat 1000 dinar yang dibaca setiap malam ataukah dibaca pada malam pertama setiap awal bulan Hijriyah juga tidak berdalil. Yang ada dalil dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat. Sedangkan ayat 1000 dinar, tidak ada dalil yang menyebutkan waktu pembacaannya seperti yang disebutkan. Ingatlah kaidah baku yang sudah para ulama tetapkan, hukum asal ibadah itu haram sampai adanya dalil. Dalam buku ulama Syafi'iyah lainnya, yaitu kitab Ghoyatul Bayan Syarh Ibnu Ruslan disebutkan. Hukum asal ibadah adalah tauqif, menunggu sampai adanya dalil. Ibnu Mufli berkata dalam Al-Adabu Asy-Syariyah. Sesungguhnya amal diniyah, amal ibadah tidak boleh dijadikan sebagai sebab kecuali jika telah disyariatkan karena standar ibadah boleh dilakukan sampai ada dalil. Imam Ahmad dan para fuqaha ahli hadits Imam Syafi'i termasuk di dalamnya berkata, hukum asal ibadah adalah tauqif, menunggu sampai adanya dalil, dinukil dari Majmu' Al-Fatawa karya Ibnu Taimiyah, 29 dan 17. 3. Menentukan jumlah bilangan yang melelahkan. Jujur saja, kita jarang melihat atau bahkan melihat zikir-zikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pembacaan 1000 kali dalam sehari seperti pada pengamalan ayat 1000 dinar. Yang ada, zikir paling banyak hitungannya adalah 100 kali. Contoh misalnya bacaan zikir. La ilaha illallah wahdanu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir di atas dibaca dalam sehari 100 kali. Keutamaannya, barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut dalam sehari sebanyak 100 kali, maka itu seperti membebaskan 10 orang budak, dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus baginya 100 kesalahan, dirinya akan terjaga dari gangguan setan dari pagi hingga petang hari, dan tidak ada seorang pun yang lebih baik dari yang ia lakukan kecuali oleh orang yang mengamalkan lebih dari itu. Hadits riwayat Bukhari nomor 3293 dan Muslim nomor 2691. Al-Quran pun diturunkan bukan untuk membuat kita susah. Allah Ta'ala berfirman, Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Quran Surat Toha, 1-4. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna ad-dina yusrun, walan yushada ad-dina ahadun ila ghallabahu, fasadidu wa qaribu wa abshiru, wasta'inu bil ghadwati wa rawhati wa sya'in min ad-duljati. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan ungkapan, sesungguhnya agama itu mudah, dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari 1 nomor 116.
Beliau berkata, Islam itu adalah agama yang mudah, atau dinamakan agama itu mudah sebagai ungkapan lebih mudah dibanding dengan agama-agama sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dari umat ini beban syariat yang dipikulkan kepada umat-umat sebelumnya. Contoh yang paling jelas tentang hal ini adalah dalam masalah taubatnya umat terdahulu adalah dengan membunuh diri mereka sendiri. Sedangkan taubatnya umat ini adalah dengan meninggalkan perbuatan dosa dan berazam berkemauan kuat untuk tidak mengulangi. 4. Menjadikan ayat 1000 dinar sebagai jimat yang dipajang. Dalil yang mengharamkan tamimah, jimat atau azimat secara umum adalah dari Uqbah bin Amir. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. Barang siapa yang menggantungkan hati pada tamimah, jimat, maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Barang siapa yang menggantungkan hati pada kerang untuk mencegah ain, yaitu pandangan hasad atau iri, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya jaminan. Hadits riwayat Ahmad 16763. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadits ini hasan dilihat dari jalur lain. Seorang ulama besar dari tabi'in yang meninggal dunia tahun 96 Hijriah dalam usia 50-an tahun, yaitu Ibrahim An-Nakhai berkata, كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. Para murid Ibnu Mas'ud, mereka membenci jimat seluruhnya termasuk dari Al-Quran dan selain Al-Quran. Fathul Majid, halaman 142, terbitan Darul Ifta. Murid-murid Ibnu Mas'ud di sini seperti Alqamah, Al-Aswad, Abu Wail, Al-Harits bin Suwaid, Abidah As-Salmani, Masruq Ar-Rabi bin Husaim, dan Suwaid bin Guflah. Jadi hati-hatilah menjadikan ayat Al-Quran atau diyakini ayat 1000 dinar sebagai jimat. Dalam tafsir Al-Jalalain, halaman 569, disebutkan mengenai maksud surat At-Tolak ayat 2 dan 3 bahwa siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan angkat kesulitan dalam urusan dunia dan akhiratnya, juga akan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dari Umar bin Khattab, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Seandainya kalian benar-benar bertawakal pada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2344. Abu Isa Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan sahih. Hadits di atas sekaligus menunjukkan bahwa yang disebut tawakal berarti melakukan usaha, bukan hanya sekedar menyandarkan hati pada Allah. Karena burung saja pergi di pagi hari untuk mengais rezeki, maka manusia yang berakal tentu melakukan usaha, bukan hanya bertopang dagu menunggu rezeki turun dari langit. Yang disebut ayat 1000 dinar yang dituntut bukanlah dijadikan ritual zikir. Yang terpenting adalah mengamalkan isinya, yaitu bertakwa dan bertawakal. Itulah yang menjadi solusi hidup dan mudah dilapangkan rezeki, yaitu dengan bertakwa dan bertawakal. Jika demikian, marilah kita jadikan Al-Quran untuk ditadaburi dan diamalkan. Jangan jadikan untuk tujuan yang keliru yaitu sebagai jimat atau ritual yang tidak ada tuntunan. Hanya Allah yang memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Jazakumullahu khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.